Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria berkebangsaan Inggris bernama Franz Martin. Diketahui kalau Martin ini mempunyai padepokan bela diri Jiu-Jitsu di sebuah kota kecil yang ada di Amerika. Sayangnya saat ini padepokan tersebut sepi sehingga membuat Martin mengalami masalah keuangan. Suatu hari, terlihat 3 orang mafia yang sedang berjalan layaknya seorang afiliator. Lalu mereka masuk ke sebuah padepokan, yang ternyata padepokan tersebut adalah milik Martin. Maksud dari kedatangan mereka, yaitu untuk membeli padepokan tersebut. Namun di sini Martin menolaknya walaupun padepokannya kini tengah sepi pengunjung. Saat mereka berbincang, orang-orang ini malah naik ke matras latihan tanpa membuka sepatu. Sontak hal itu membuat Martin kesal. Karena mereka terus saja memaksa, akhirnya Martin menantang mereka bertarung 3 lawan 1. Jika mereka berhasil mengalahkan Martin, maka ia bersedia menjual padepokan tersebut. Namun apabila mereka yang kalah, maka mereka harus pergi dari padepokan Martin dan jangan pernah kembali. Mendengar tantangan itu, mereka pun mengiyakannya lalu terjadilah baku hantam. Dengan skill yang dimiliki Martin, ia pun nampak tidak kesulitan untuk menghajar mereka bertiga. Bahkan mereka sampai pingsan untuk beberapa jam. Siang harinya saat ketiga orang itu sadar, mereka pergi meninggalkan padepokan Martin dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Setelah itu, Martin menemui temannya yang bernama Alex. Ini orangnya. Diberitahu kalau Alex ini adalah seorang debt collector atau penagih hutang. Martin yang sedang kesulitan uang, ia pun meminta Alex untuk membawanya bekerja menjadi seorang debt collector. Awalnya Alex menolak karena pekerjaan itu sangat berbahaya, namun Martin menjelaskan kalau saat ini ia sangat-sangat membutuhkan pekerjaan, mengingat padepokan yang ia kelola sekarang sangat sepi. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya Alex memberikan kartu nama bosnya yang bisa membawa Martin menjadi seorang debt collector. Saat Martin pulang ke kontrakannya, ternyata ia selalu masuk melalui pintu belakang. Hal itu ia lakukan karena ternyata Martin sudah 3 bulan ini menunggak uang sewa, dan ia takut bertemu dengan si pemilik kontrakan. Singkat cerita kini Martin bertemu dengan bosnya Alex yang bernama Tommy. Ini orangnya. Tommy yang sudah mengetahui maksud Martin menemuinya, ia pun bertanya tentang latar belakang Martin. Martin menjelaskan kalau ia sebenarnya adalah mantan pasukan Inggris, yang sering ditugaskan di medan tempur. Ia juga adalah salah satu penguasa bela diri Jiu-Jitsu. Mendengar latar belakang Martin yang cukup keren, Tommy pun langsung menyetujui Martin untuk bekerja dengannya. Sebelum memulai bekerja, Tommy menceritakan resiko dan tata cara menjadi seorang debt collector profesional. Tommy juga mengatakan kalau Martin akan bekerja berdua dengan salah satu anak buahnya, dan kini Martin resmi jadi si tukang tagih. Esok harinya pekerjaan Martin pun dimulai. Terlihat Martin yang dandan layaknya seorang bos kantoran. Setelah mendapatkan data orang-orang yang akan ditagih, Martin pun menemui anak buah Tommy yang akan menjadi partnernya bekerja bernama Sue. Di sini terlihat Martin, yang mengeluarkan kertas berisi daftar nama orang-orang yang akan mereka tagih. Orang pertama dari daftar itu bernama Oliver. Ternyata di samping nama si peminjam uang itu, terdapat ranking angka. Untuk Oliver sendiri diberi ranking 10. Dijelaskan sedikit, kalau ranking tersebut adalah tingkat kesulitan saat menagih. Dimulai dari ranking 10 yaitu bagian yang paling mudah, sampai ranking 1 yaitu bagian paling sulit. Kemudian mereka berdua bergegas pergi ke alamat si penunggak cicilan yaitu Oliver. Sesampainya di sana, dengan ramah mereka mengetuk pintu rumah Oliver. Oliver sendiri sangat ketakutan setelah mengetahui rumahnya kedatangan Sue, yang artinya Sue cukup dikenal kejam di kalangan para nasabah. Kemudian Oliver dan temannya mengambil sebuah pistol lalu bersembunyi di belakang. Sebelum itu Oliver menyuruh teman perempuannya untuk membuka pintu depan, dan jangan sampai membiarkan Sue dan Martin masuk ke dalam. Karena rencananya gagal, Oliver dan temannya berusaha kabur lewat pintu belakang. Martin yang merupakan seorang pemula, ia langsung mengejarnya. Sementara Sue mengejarnya menggunakan mobil.
Beberapa tembakan diarahkan kepada Martin, namun ia berhasil melumpuhkan temannya Oliver dibantu oleh Sue. Setelah itu Sue menyuruh Martin untuk mengejar Oliver, yang merupakan target utama mereka. Oliver sendiri berhasil menghentikan mobil warga, lalu bergegas kabur. Untungnya di sini Martin berhasil menghentikannya. Pada akhirnya tugas pertama mereka selesai. Karena Oliver adalah ranking 10, maka Sue dan Martin cukup memberinya pelajaran, supaya Oliver tidak menunggak lagi dan cepat-cepat bayar hutangnya. Setelah itu mereka melanjutkan lagi untuk menagih target selanjutnya. Kali ini orang yang akan mereka tagih bernama Harvey, yang mempunyai hutang sejumlah $300.000. Harvey juga memiliki ranking 5 yang artinya akan lebih sulit daripada menagih Oliver tadi. Di sini Martin sempat mengeluh, karena ranking 10 yang katanya paling mudah ditagih, ternyata hampir membunuhnya dengan tembakan dan menyeretnya dengan mobil. Bagaimana dengan ranking 5 atau 1? Di sini Sue hanya menjawab, sabar. Kemudian mereka masuk ke dalam kantor Harvey. Di sana mereka bertanya kepada salah satu pegawai Harvey, di manakah bosnya sekarang. Tak lama kemudian, datang pria tinggi besar yang merupakan bodyguardnya Harvey. Pada akhirnya Martin berduel dengan si bodyguard. Ketika Martin bertarung, Sue masuk ke dalam untuk menghajar dan menahan Harvey, sementara Martin masih terus berduel. I was you, I wouldn't move, Harvey. Tak lama datang teman si bodyguard yang ingin membantu melumpuhkan Martin. Namun pada akhirnya kedua bodyguard itu berhasil dikalahkan Martin. Di sini Harvey sempat ingin menyogok mereka berdua dengan membayar separuh dari hutangnya asalkan dirinya tidak ditagih lagi. Namun karena Sue dan Martin adalah orang jujur, tentu mereka menolaknya. Karena Harvey masuk ke dalam ranking 5, maka kaki Harvey harus dipatahkan. Saat Sue dan Martin di dalam mobil, Martin kembali mengeluh dengan apa yang telah ia alami barusan. Sue yang mendengar ocehan itu, ia pun menunjukkan poster bergambar dirinya. Sue mengatakan kalau dulunya Sue adalah seorang aktor. Namun karena ia telah bangkrut, Sue terpaksa bekerja menjadi debt collector. Kemudian tugas berikutnya adalah menagih seseorang bernama Gordon. Diketahui kalau Gordon memiliki ranking 2. Sesampainya di sana, Sue memberi kata bijak dengan mengatakan, bikin suasana panas lalu ambil uangnya. Di sini mereka bertemu dengan anak buah Gordon yang terlihat sangat kekar. Sesuai kata bijak tadi, akhirnya anak buah Gordon ngamuk kemudian baku hantam dengan Martin. Sue sendiri langsung masuk ke dalam, untuk bertemu Gordon yang kebetulan saat itu Gordon sedang bersama pacarnya. Sue langsung meminta Gordon untuk membayar hutangnya sejumlah $40.000. Tak lama datang Martin yang sudah mengalahkan anak buah Gordon tadi. Di sini Sue langsung menyuruh Martin membawa Gordon ke ruang berangkasnya, untuk mengambil uang yang telah Gordon pinjam. Gordon sempat ingin menyogok Martin, namun Martin menolak dan hanya ingin Gordon membayar hutangnya sesuai cicilan. Karena terus ngoceh, Martin sempat memukul Gordon. Kemudian ia menemukan uang sebanyak ratusan ribu dolar di dalam berangkas Gordon. Padahal hutangnya hanya $40.000, yang artinya Gordon memang tidak niat membayar hutang itu. Di balik itu pacar Gordon malah mengajak Sue untuk melakukan kuda-kudaan. Tak pikir panjang Sue langsung mengiyakannya. Singkat cerita mereka telah keluar dari rumah Gordon dengan hasil yang telah mereka dapat. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang kembali oleh anak buah Gordon bersama teman-temannya. Saat itu juga Sue dan Martin keluar untuk meladeni mereka. Melihat dari gaya bertarungnya, Sue memakai teknik boxing, sementara Martin seperti pegulat MMA.
Setelah itu mereka berdua mampir untuk makan gorengan, lalu pulang ke rumahnya masing-masing. Badan Martin terasa sangat pegal-pegal, karena dari awal ialah yang banyak bertarung ketimbang partnernya yaitu Sue. Esok harinya Martin dan Sue mendatangi sebuah bar tempat para wanita cantik menari. Martin yang hanya sering melihat biduan joget di hajatan, ia merasa terpukau ketika melihat wanita-wanita seksi itu menari. Maksud kedatangan mereka ke sana, ternyata untuk menemui Tommy yang merupakan bos mereka. Kemudian Sue dan Martin menyerahkan uang tagihan mereka kemarin kepada Tommy. Terlihat Tommy sangat puas atas kinerja mereka. Tommy juga mengatakan kalau Harvey yang kemarin kakinya dipatahkan, kini telah melunasi semua hutangnya. Harvey's paid up in full. Can you drive? Let's go. Setelah itu mereka berdua dibawa Tommy untuk menemui seseorang. Sesampainya di sana mereka disambut oleh seorang wanita bernama Amanda. Kemudian mereka masuk dan bertemulah dengan orang yang mereka maksud. Orang tersebut bernama Barbosa, ini orangnya. Di sini Barbosa meminta kepada Tommy untuk menangkap seorang pria Irlandia bernama Connor. Karena Connor sendiri telah mencuri uangnya saat Connor masih menjadi anak buahnya. I found out that he's been skimming from the till. It means I can trust you. Of course. Tak lama kemudian, Amanda yang merupakan pacar Barbosa dan wanita-wanita lain terlihat pergi dari tempat tersebut. Mereka seperti tidak mau mendengar perbincangan itu. Di sini Tommy bertanya kepada Barbosa, berapakah uang yang telah pria Irlandia itu curi. Namun Barbosa tidak mau menyebutkannya. Di sini Tommy menjelaskan tentang sistem kerjanya, yang memakai ranking. Ranking 10 hanya diberi peringatan, ranking 5 kakinya patah, dan ranking 1 dihajar sampai sekarat. Tanpa banyak berpikir Barbosa ingin ranking 1 dengan bayaran langsung. 50 fee right up front. One being the most severe beating. Setelah saling menyepakati, Barbosa memberikan alamat terakhir tempat targetnya bekerja yaitu Connor. Pada hari itu juga Sue dan Martin langsung bergegas mencari keberadaan Connor. Di sini mereka berencana langsung mendatangi alamat terakhir Connor bekerja. Ternyata alamat yang diberikan Barbosa itu tertuju ke sebuah bar. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan pemilik bar. Si pemilik bar mengatakan kalau hari ini adalah hari libur dan barnya sekarang tutup. Si pemilik bar itu juga langsung mengusir Sue dan Martin dari tempatnya. Namun di sini Sue langsung menghajar si pemilik bar itu. Tak lama kemudian, si pemilik bar berteriak memanggil pengawalnya. Saat itu juga Martin berduel dengan si pengawal, sementara Sue menginterogasi si pemilik bar. Di sini Sue bertanya di mana keberadaan Connor. Namun orang ini tetap tidak mau memberitahunya. Ia hanya mengatakan kalau Connor telah berhenti bekerja di tempatnya sekitar 2 bulan yang lalu. Di sisi lain Martin terus berduel dengan si pengawal. You okay, Frenchie? Now be a good time to use that jujitsu. Hingga pada akhirnya, Martin berhasil mengalahkannya. Kemudian Martin dan Sue mengancam akan menghabisi si pemilik bar, jika masih tetap ingin bungkam. Akhirnya si pemilik bar yang tidak mau mati sia-sia, ia pun mengatakan kalau salah satu teman Connor yang bernama Dicky pasti mengetahui keberadaan Connor. Si pemilik bar itu juga memberitahukan alamat Dicky kepada mereka. Hey, listen. I'll just fucking preach you. Saat itu juga mereka langsung menuju ke kediaman Dicky. Ketika berhasil menemukannya, Sue sempat menghajar salah satu dari mereka untuk menanyakan yang mana Dicky. Ternyata inilah Dicky yang merupakan salah satu teman Connor. Dicky sempat diintimidasi agar Dicky bicara di mana Connor saat ini. Mendengar nama Connor yang sedang mereka cari, Dicky terkejut karena sepengetahuannya Connor adalah orang yang sangat baik. Bahkan ia sekarang juga merawat seorang anak kecil sendirian. Dicky mengatakan kalau mereka pasti diutus oleh Barbosa. Dicky juga berkata kalau Barbosa lah yang harusnya mereka habisi. Sue dan Martin tetap tidak menghiraukan perkataan Dicky, karena yang mereka tahu kalau Connor adalah pencuri uang Barbosa. Setelah berhasil mendesak Dicky, akhirnya Dicky mengatakan kalau Connor kini berada bersama seorang wanita bernama Shandy, yang tinggal di pinggiran kota. Saat itu juga mereka bergegas untuk mencari Shandy. Sesampainya di sana, Martin mengetuk pintu rumahnya dengan sopan. Namun saat dibuka Martin langsung menghajar orang tersebut. Tak lama setelah itu, keluarlah seorang wanita yaitu Shandy yang saat ini sedang mereka cari. Sue langsung bertanya dengan kasar perihal keberadaan Connor.
Namun Martin meminta Su untuk tidak berbuat kasar kepada seorang wanita. Akhirnya Su bertanya dengan lembut. Namun tak disangka, Shandy malah meludahinya. Kesal dengan sikap Shandy, Su langsung menamparnya. Martin kembali meminta Su untuk tidak berbuat kasar, namun Martin juga terkena tendangan di bijinya. Di sini Shandy mengatakan kalau Kanner adalah orang baik yang tidak pernah menyakiti semua orang. Ia juga adalah orang yang sangat penuh kasih sayang. Di sini Shandy memberitahukan kalau orang yang mengetahui Kanner di mana adalah Amanda, yaitu pacar Barbosa sendiri. If anyone knows where he is, that rat hounded Connor until he caved in. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka pun pergi untuk pulang ke rumah masing-masing dan akan melanjutkan pekerjaannya esok hari. Pagi harinya, Martin dan Su sudah berada di suatu tempat untuk mengintai Amanda. Di sini Martin bertanya kepada Su, kenapa Su sekuat itu menjadi debt collector sampai puluhan tahun. Sementara dirinya yang baru saja beberapa hari bekerja, sudah seperti orang yang sekarat. Su menjelaskan kalau ia bekerja seperti ini setelah anak sematawayangnya meninggal karena mengidap kanker. Sementara istrinya pergi meninggalkan Su begitu saja. Tak lama setelah itu, terlihat Amanda yang akan pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sebuah mobil. Su dan Martin terus mengikuti kemanapun Amanda pergi. Setelah beberapa lama mengikuti Amanda, akhirnya Amanda turun dari mobil kemudian berjalan ke sebuah apartemen. Karena pintu apartemen itu tak kunjung dibuka, Amanda menyebut kata Irlandia sialan. Ia juga mengatakan kalau saat ini hanya Amanda yang bisa menyelamatkannya. Mendengar teriakan itu, Martin dan Su sudah menyangka kalau Kanner pasti berada di sana. Saat Amanda hendak kembali ke mobilnya, ia sudah dicegat oleh Su dan Martin. Di sini mereka bertanya kepada Amanda, di apartemen nomor berapakah Kanner tinggal. Jika Amanda tidak mau memberitahunya, maka mereka akan melaporkannya kepada Barbosa, kalau selama ini Amanda sering bertemu dengan Kanner. Akhirnya Amanda memberitahukan nomor apartemen Kanner kepada mereka. Should've never got off the fucking bus in apartment 610. Knock yourselves out. I drive a Maserati. Saat itu juga Su dan Martin mendatangi kediaman Kanner. Saat ingin mengintimidasi Kanner, tiba-tiba datang seorang anak kecil yang merupakan anak Kanner. Kanner yang tidak mau membuat anaknya bersedih, ia mengatakan kepada si anak kalau Martin dan Su adalah teman-temannya. Su juga yang pernah kehilangan seorang anak, ia tidak tega jika melihat anak Kanner bersedih. Ia pun mengatakan kalau mereka sedang bermain petak umpet. Kemudian Su menyuruh anak Kanner untuk cepat bersembunyi. 1, 2, 3. Setelah itu Su bertanya tentang masalah Kanner dengan Barbosa secara baik-baik. Di sini akhirnya Kanner menceritakan semuanya. Dulu ia merupakan pekerja di sebuah klub malam milik Barbosa. Saat itu Kanner saling jatuh cinta kepada wanita penari di klub malam tersebut yang bernama Crystal. Hingga akhirnya Crystal mengandung anak Kanner. Sayangnya saat itu Barbosa juga menyukai Crystal. Bahkan ketika Crystal hamil besar, Barbosa tega menikamnya. Crystal sempat dibawa ke rumah sakit, namun Crystal tidak tertolong. Sementara anak dalam kandungannya berhasil selamat, yaitu anak kecil, yang kita lihat tadi. Mendengar hal tersebut, Su dan Martin tidak tega jika harus memberikan Kanner kepada Barbosa. Karena jika hal itu dilakukan, maka Barbosa pasti menghabisi Kanner dan anaknya. Pada akhirnya Martin menyuruh Kanner untuk segera pergi sejauh mungkin bersama anaknya. Thank you. I understand. Setelah itu mereka pergi dari kamar tersebut. Ketika di bawah, mereka kembali bertemu lagi dengan Amanda. Amanda mengatakan kalau saat ini Barbosa dan anak buahnya sedang menuju kamar Kanner melalui lift. Barbosa akan membunuh Kanner dan anaknya, lalu mengkambing hitamkan pembunuhan itu kepada Su dan Martin. Mendengar hal itu mereka berdua bergegas kembali untuk menyelamatkan Kanner dan anaknya. Setibanya di atas sana, sudah banyak sekali anak buah Barbosa. Su sempat ragu, namun Martin meyakinkan Su kalau yang saat ini mereka lakukan adalah hal terbaik. Pada akhirnya mereka pun mulai melumpuhkan anak buah Barbosa satu persatu. Bahkan Alex yang merupakan sahabat baik Martin, kini telah mengkhianatinya. Terlihat saat itu, Alex hendak menghabisi Martin dan Su, namun beruntung Martin lebih dulu menembaknya. Kemudian terjadi peperangan antara mereka.
Sayangnya di sini Su harus tertembak oleh anak buah Barbosa. Martin berhasil menghabisi mereka, namun ia juga harus terkena tembakan beberapa kali. Dengan sisa tenaganya Martin pun berusaha keluar. Tak lama kemudian, Tommy datang dengan anak buahnya. Ternyata Tommy sudah mengetahui kalau Barbosa telah menjebak timnya. Hingga saat itu juga, Tommy langsung menghabisi Barbosa. Tak berselang lama, para polisi datang ke tempat tersebut. Sementara Martin berusaha untuk pergi dari sana dengan mobilnya, namun ia malah pingsan. Beberapa minggu kemudian, diperlihatkan Connor dan anaknya sedang makan malam bersama.